Halo semuanya, kembali lagi di video pembelajaran Revit. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba melanjutkan progres penggambaran. Nah, yang pertama kita akan mencoba untuk menambahkan lantai di area belakang dan juga lantai di area depan. Setelah itu, kita juga akan mencoba untuk menambahkan dinding pembatas luar dan juga pagar. Karena itu, mari kita langsung saja ke videonya. Oke, yang pertama, mari kita coba buat lantainya dulu. Nah, sebelumnya kita pernah membuat lantai kan? Nah, tapi kita belum menentukan elevasinya. Nah, misalkan ini, kita di sini membuat lantai di bagian kamar mandi. Namun, bisa kita lihat di properties, dia itu elevasinya masih 0,00. Seharusnya elevasi di kamar mandi itu lebih turun. Nah, oleh karena itu kita coba ubah. Di sini kalian tinggal masukin aja, misalkan kita berikan elevasi agak menurun sejauh 5 cm. Berarti 5 aja di sini. Kalian nanti coba cek dulu ke 3D-nya. Dia bakalan lebih turun 5 cm. Nah, gitu ya. Nah, untuk menambahkan lantai di area belakang dan area depan juga sama caranya kayak kalian bikin lantai di area dalam ruangan. Kalian pergi ke lembar yang floor plan lantai 1, terus lalu cari floor. Nah, di sini dia itu masih pakai yang 60 x 60. Nah, kalian bisa sesuaikan lagi. Misalkan saya mau pinginnya yang 30 x 30 atau saya inginnya agak miring. Nah, berarti cara pengubahannya atau cara customnya itu sama kayak kalian mengubah dari yang default, lantai default menjadi lantai yang custom kayak yang kamar mandi. Nah, di sini kita coba pakai yang 60 x 60 aja ya. Nah, kalau udah tinggal kalian buat aja. Seperti biasa. Misalkan yaitu sejauh 125. Nah, di sini dia juga masih 0,00. Kita turunin lagi sejauh 5 cm aja. Nah, yang depan juga sama nih, kita bikin buat pijakan di luarnya. Kita ke floor, langsung saja gambar, gak apa-apa. Ini pakai rektang aja biar cepat. Dan oke. Nah, dia juga masih 0,00, ganti lagi jadi minus 5 cm. Nah, itu untuk penambahan lantai luar. Terus coba kalian cross check lagi, cek lagi di gambar 3D. Nah, ternyata sudah terpasang. Kalau udah kayak gini, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu membuat dinding pembatas luar. Karena kan ini dia belum ada dindingnya nih. Nah, kalian coba perhatiin dulu, apakah grid yang ini itu udah sama dengan gambar acuannya atau belum. Nah, kalau misalkan belum, kalian coba sesuaikan terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan nanti kalian sudah menyesuaikan grid dengan acuan, kita langsung aja lanjut ke step selanjutnya, yaitu membuat dinding pembatas. Nah, kalau untuk pembuatan dinding pembatas itu sendiri, kita cukup pakai dinding yang pernah kita buat sebelumnya, baik itu materialnya maupun sebagainya. Nah, kita tetap di lantai 1 ya, tetap di lantai 1, terus ke menu arsitektur seperti biasa, terus pilih yang wall. Dan ingat, ininya pakai yang dinding ya. Dengan yang pakai truss lamp, kita pakainya yang dinding biasa aja. Terus kita tinggal coba pasang-pasangin aja supaya ngebentuk pembatas. Nah, di sini misalkan saya buat kayak gini aja ya. Nah, ternyata di sini tuh dia bakalan ada dinding yang sedikit melengkung atau arch. Nah, caranya, kalian tentukan dulu nih titiknya mau sampai yang mana. Misalkan di sini saya lengkungannya dimulai dari sini saja. Nah, setelah kalian klik,
coba lihat ke atas, di situ ada pilihan untuk bikin radius atau arch. Nah, kalian pilih yang ini, start and radius. Jadi kalian pakainya yang start and radius. Jadi kalian klik. Nah, titik akhirnya itu mau sampai mana sih lengkungannya? Nah, saya misalkan sampai sini ya lengkungannya. Klik aja. Nah, terus kalian sesuaikan aja derajatnya, nanti dia bakal langsung. Nah, di sini kalian pakai yang biasa lagi aja. Misalkan dindingnya sampai sini saja karena saya pingin pasang pagar nanti di sini. Kalau udah, coba kalian cek lagi ke 3D. Dia bakalan seperti ini nanti hasilnya. Tapi kita juga bisa membuat si dinding bagian arch ini itu lebih rendah dibandingkan dinding belakangnya, karena kan kita pingin agak ke expose gitu dari bagian lengkungannya. Nah, caranya kalian balik lagi ke lantai 1. Nah, di sini kalian klik dulu dinding yang lurus memanjang ini. Kalian klik. Ya, kalian klik. Terus kalian pilih yang split elemen sampai nanti dia kursornya berubah jadi kayak cutter atau pisau. Nah, kalau udah kalian pilih kalian mau motongnya dari mana. Nah, di sini misalkan saya ingin motongnya dari sini aja. Nah, kalau udah dia bakalan muncul garis pemotong kayak gini. Dari sini kalian tinggal atur aja ketinggiannya. Nah, di sini dia tingginya tuh sampai plafon. Nah, di elevasi plafon itu sekitar 3 meter. Nah, itu terlalu tinggi kan. Nah, berarti di sini kita pilihnya yang unconnected. Nah, unconnected height-nya ganti. Jadi misalkan setinggi 150 aja atau 1,5 meter. Nah, begitupun yang lengkungan sisanya sama aja. Kalian ininya jadi unconnected. Nah, unconnected-nya masukin tinggi yang kalian mau. Lagi pilih unconnected, masukin. Nah, coba lihat ke 3D. Nah, nanti dia bakalan jadi lebih rendah. Itu ya. Tambahin juga buat yang di fitur wall. Tambahin lagi di sini. Oke, kita lihat lagi ke 3D. Nah, itu ya caranya. Oke, tadi kan kita udah coba bikin dinding pembatas. Nah, selanjutnya kita bakal coba gimana sih bikin pagar simple gitu di Revit. Nah, jadi teman-teman, karena kita coba pakai yang simple, jadi kita bakal manfaatin fitur yang ada di aplikasi itu aja. Jadi kita nggak bakal nyoba buat nge-impor dari file luar atau kita nge-download dulu, nggak perlu. Jadi kita di sini pakai yang udah disediain sama fitur Revit. Nah, jadi caranya atau tingkatnya itu tuh kita cukup pakai railing aja. Jadi kan biasanya kita pakai railing itu untuk tangga. Nah, supaya kita buat nambahin juga gitu, kita coba tambahin lagi lah fungsinya sebagai pagar pembatas lah istilahnya. Nah, kalau udah kayak gitu caranya, kalian balik lagi ke gambar kerja atau ke menu kerja yang di lantai 1 yang floor plan ya, yang floor plan. Terus kalian pilih aja di arsitektur yang railing. Nah, nanti dia tampilannya kayak gini seperti biasa. Terus kalian klik dulu di propertiesnya, di bagian jenis-jenisnya, pilihnya yang handrail rektangular ya. Jangan yang pipa, pakainya yang rektangular. Terus kalian edit dulu. Soalnya pasti dia ketinggiannya bakalan beda sama dinding yang kita buat tadi. Nah, di sini dia tingginya cuma 90 nih, sedangkan tadi kita ngatur dinding itu 1,5 atau 150 cm. Jadi kita duplikat dulu. Terus kita masukin aja 150 cm. Nah, kalau udah kalian tinggal, oh ini udah ada yang pakai nih, ternyata udah ada. Nah, kita duplikat lagi aja. Ganti misalkan pagar 150 cm. Oke. Nah, di sini di bagian top rail, jadi atasnya itu kalian ganti yang asalnya height-nya 90 ganti jadi 150 atau menyesuaikan dengan dinding yang tadi kalian custom. Kalau sudah, kalian tinggal klik enter, apply, oke. Terus kalian tinggal pakainya kalian pakai yang align. Terus gambar aja. Di sini kalian mau sampai mana? Nah, di sini saya sampai sini saja. Kalau udah centang.
nanti di gambar kerja itu dia bakalan muncul kayak kotak-kotak ini. Tapi kalau misalkan di 3D, nah nanti dia hasilnya bakal kayak gini. Simple dan mudah ya. Jadi buat dinding pembatas, tadi kalian caranya cukup pakai dinding yang ada, yang udah kalian edit jenis material dan sebagainya. Terus kalian tinggal sesuaikan dinding pembatasnya tuh ada di mana-mana aja. Terus kalau misalkan kalian mau bikin dinding yang melengkung, nah kalian tinggal ganti menu waktu kalian bikin garisnya. Yang awalnya kalian bikin pakai line atau pakai rektang, nah kalian di sini pakainya yang art supaya nanti hasilnya bakalan melengkung kayak gini. Terus masukin ketinggiannya, tinggal kalian apa dulu? Kalian potong yang nanti simbolnya bakalan jadi pisau. Terus kalian atur dengan ukuran custom yang kalian mau. Jadi gitu ya. Dan untuk pagar atau railing, nah kalian cukup pakai railing yang ada di arsitektur. Oke, mungkin video untuk kali ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan kalian juga dapat menerapkannya dan mempraktekkannya dengan baik. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.